cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Lu pernah nggak ngerasa udah kasih segalanya buat seseorang? Waktu, tenaga, cinta, bahkan rencana hidup. Tapi ternyata semua itu nggak cukup buat orang yang lebih sibuk ngebandingin siapa yang lebih tinggi, bukan siapa yang saling melengkapi. Hai, kenalin, gue Mawar. Ini cerita gue sekitar tahun 2022. Kali ini gue mau ceritain soal cinta yang tumbuh bareng tapi tumbang karena rasa takut dari orang yang katanya mencintai gue. Saat itu gue punya pacar, namanya Ari. Kita tumbuh bareng. Gue kuliah, dia juga. Kita nonton, jalan, makan, ngobrol kayak pasangan normal pada umumnya. Gak kerasa 7 tahun udah kita lewatin bareng-bareng. Dari gue belum jadi apa-apa sampai akhirnya gue bisa berdiri di titik yang dulu cuma mimpi. Dari gue lulus SMA sampai gue lulus S2 dan kerja. Tapi gue gak nyangka dia bisa mutusin gue hanya karena dia insecure sama gue. Oke, masuk ke cerita ya. Jadi, kita pacaran dari lulus SMA. Sampai akhirnya kita tes di perguruan tinggi dan gue lulus jadi sarjana lebih dulu. Kebetulan jurusan yang gue ambil jurusan yang gue suka. Jadi gue ambil SKS lebih banyak. Jadi gue cepet lulus 1 semester di 3,5 tahun. Sedangkan Ari lulus tepat di 4 tahun. Ari itu saksi perjalanan hidup gue. Waktu gue stres nyusun skripsi, dia yang nganterin makanan. Dan waktu gue wisuda, dia yang paling depan ngasih gue bunga. Setelah gue lulus sarjana, gue mau lanjut S2. Di situ gue bilang ke Ari, "Yang, aku mau lanjut S2 ya." Terus dia jawab, "Lah, nanti kamu S2, aku jadi lebih rendah dong dari kamu." Di situ gue kaget banget. Gue gak nyangka kalau pacar gue yang selama ini nemenin gue dan support apapun keputusan gue, malah responnya gitu. Akhirnya dia bilang, "Ya udah, lanjut aja." Gue pikir semua bakal baik-baik aja. Tapi ternyata enggak. Sampai akhirnya gue mau masuk S2, beberapa bulan kemudian muncullah pandemi. Alhasil dia yang baru lulus S1 ini jadi susah cari kerjaan. Gue ngerti banget saat itu emang susah banget. Tapi gue tetap support dia, bahkan bantu dia apply ke beberapa tempat. Pas saat dia masih nganggur, gue cerita ke dia kalau gue mau lulus 1,5 tahun aja di S2 ini. Respon dia bener-bener bikin gue kaget. Dia bilang, "Kamu tuh jangan ambisius banget, lulus 2 tahun aja udah syukur." Di situ gue sedih, bukannya didukung, tapi gue ngerasa malah diremehin. Gue sampai mikir, kok ada orang yang ngakunya sayang, tapi gak siap lihat pasangannya berkembang. Dari situ gue udah males bahas soal kuliah ke Ari. 1 tahun kemudian, dia dapat kerja dan gue pun lulus S2. Di saat yang sama, gue lulus S2 dan langsung dapat kerja di instansi pendidikan. Dan gue diharuskan kuliah lagi sampai S3. Nah, di sini masalahnya jadi makin rumit. Di situ gue kayak dapat durian runtuh sepohon-pohonnya, cuy. Gimana enggak ya? Gue dapat tawaran kuliah gratis asal bantu proyek penelitian. Di mana gue suka banget penelitian. Kesempatan bagus yang gak akan datang 2 kali kan? Tapi di sisi lain, Ari pernah bilang mau lanjutin hubungan kita ke jenjang yang lebih serius. Ditambah lagi, ortunya Ari nanyain gue terus, kapan gue siap dilamarnya. Entah kenapa hati gue belum siap. Gue ngerasa masih muda, umur juga baru 24 tahun. Dan kita pun seumuran. Dan secara finansial pun kita mampu untuk nikah saat itu. Tapi secara mental, gue ngerasa kita masih sama-sama belum dewasa. Kayak masih banyak hal yang perlu dieksplor, dikembangin, dan banyak kesempatan yang belum kita lakuin. Gue pun memutuskan untuk daftar S3. Gue bilang ke Ari dengan nada yang lembut, "Ayang, aku lanjut S3 ya. Kantor aku mengharuskan aku S3. Untuk nikah, aku pikir 2 tahun lagi aja, pas aku udah sidang. Kan kalau aku ngambil S3-nya setelah berkeluarga, nanti bakal ribet. Kalau sekarang kan lebih tenang dan gak ada beban aja." Dia marah besar dong. Ngomong sambil teriak-teriak, "Aku udah sabar ya nunggu kamu pas S2. Ini apa-apaan mau S3? Enggak, aku gak bisa. Aku mau kita nikah. Kita tuh udah lama pacaran. Kamu harusnya ngerti dong." Sejak perdebatan itu, hubungan kita mulai retak karena sering berantem. Sampai akhirnya gue nemuin dia chat sama anak magang di kantornya. Mana chatnya manis dan mesra gitu kayak ke gue.
Isi chatnya kurang lebih nanya ke anak magang itu, udah makan apa belum? Udah sampai rumah belum? Udah sampai mana perjalanannya? Itu pun pakai stiker-stiker mesra. Ari ini tipikal cowok yang cuek ke cewek lain. Ini udah di batas wajar sih. Gue tegur lah dia. Ari ngelak dan bilang kalau anak magang itu udah kayak anaknya sendiri. Makanya dia seperhatian itu. Anjir, tuh anak hasil lepehan apa gimana? Tiba-tiba ngaku anak lagi. Gue ngebatin aja kalau kesel sama dia. Karena kalau kita ribut, dia bisa diemin gue berhari-hari. Gue capek banget sama drama hubungan ini yang plot twist. Orang yang gue percaya ternyata main belakang. Padahal selama ini gue masih sama dia pun karena salah satu hal terbesar. Kalau gue percaya dia orang yang setia dan gue gak pernah lupa. Gue bisa sampai di titik ini pun karena dia nemenin perjalanan mimpi gue. Gue sama dia berjarak 2 minggu setelah kejadian itu. Gue pikir hubungan ini udah gak sehat. Kita jadi makin sering berantem karena hal sepele. Sampai akhirnya gue tanya lagi sama dia pas hari pendaftaran S3. Yang, boleh ya aku daftar S3? Aku janji nikah pas sidang nanti. Biar tinggal melanjutkan hidup aja. Dia jawab, ya udah aku bolehin kamu S3, tapi kita juga nikah. Jujur, saat itu posisinya gue belum siap. Gue bilang lagi, aku pasti bakalan nikah sama kamu. Tapi 2 tahun lagi ya, aku gak siap kalau kuliah, nikah, dan kerja dalam satu waktu. Sabar ya, 2 tahun aja kok. Kan itu sebentar, dibandingkan kita udah sama-sama 7 tahun. Dia jawab dengan ultimatum. Aku gak bisa, itu kelamaan. Lagian aku malu, jenjang kita makin jauh. Aku aja gak tahu mau S2 kapan. Pokoknya aku gak terima kalau kamu S3. Pilih aja, mau lanjut S3 dan kita putus, apa lanjut nikah sama aku. Duar! Denger itu kayak petir di siang bolong. Di situ gue cuma diem aja kayak ayam sayur. 7 tahun hubungan, kalah sama satu kalimat skakmat dari dia. Akhirnya gue jawab, kalau lu beneran cinta, lu gak akan nyuruh gue milih antara mimpi apa elu. Dan di hari itu kita resmi putus. Bukan karena gak sayang, tapi karena gue sadar, cinta yang sehat gak akan batasin langkah lu buat maju. Akhirnya gue daftar S3 deh. Bertahun-tahun berlalu, sekarang gue udah lulus S3 dengan perkiraan waktu yang sesuai dengan perkiraan gue. Yeay! Sedangkan percintaan gue sekarang, setelah gue putus sama Ari, gue nikah pas lagi sidang S3. Persis kayak yang dulu gue bilang ke Ari. Tapi bukan sama dia, melainkan sama orang yang ngenalin gue sama proyek penelitian itu. Dia adalah gue, sosok yang percaya kalau gue bisa. Bahkan sebelum gue yakin sama diri gue sendiri. Sekarang gue udah punya suami, anak perempuan yang cantik, dan karir yang stabil. Sementara Ari, gue gak tahu gimana kabarnya. Tapi temen gue pernah bilang kalau Ari sampai saat ini belum nikah. Terkadang kehilangan orang yang salah adalah cara Tuhan ngenalin kita ke sosok yang benar. Dan pesan gue buat lu yang lagi di posisi yang sama, pokoknya lakuin aja deh apa aja yang menurut lu baik. Kalau seseorang itu benar-benar sayang sama lu, dia gak akan takut kalau lu jadi lebih hebat. Bahkan, dia bakal bangga sama lu. Juga jangan takut melepaskan hubungan yang udah bertahun-tahun demi masa depan lu. Apalagi ngecilin mimpi lu cuma buat nyesuaiin diri sama ego orang lain. Karena cinta sejati tumbuh tanpa batasan. Sampai di sini akhir cerita gue. Semoga cinta kalian selalu happy ending ya. Sampai jumpa di video GPC lainnya. Bye! Ku menangis. Bentar. Ku menangis membayangkan. Ngapa jadi meratap gini? Hai, kenalin, gue Arin. Kali ini gue bakal ceritain pengalaman mama gue yang kelihatan sabar, gak pernah nunjukin lelahnya. Tapi ternyata di balik itu semua ada kisah pahit yang bikin gue sadar. Jadi orang kuat tuh ujiannya banyak, tapi banyak pelajaran yang bisa diambil. Hidup tuh gak jauh-jauh dari ujian yang dicari atau bahkan datang sendiri. Kadang banyak plot twistnya, dan sakit banget dah kalau diinget-inget. Oh iya, gue jabarin latar belakang keluarga gue dulu ya. Jadi, mama gue nikah sama bapak yang notabene anak bungsu. Otomatis nih, kalau anak bungsu biasanya tinggal bareng ortunya. Nah, mama gue yang penurut ini tanpa babi ibu langsung ikut bapak tinggal sama ibunya alias nenek gue. Oh iya, FYI, bapak gue ini udah white team sejak umur 8 tahun ya. Dari situlah drama dimulai. Mama yang pendiam, penurut, dan gak pernah ngelawan ini ketemu mertua yang,
orangnya keras, penuh aturan, dan lebih parahnya lagi, gak suka kalau mama hamil duluan daripada anaknya yang lain. Oh iya, sedangkan background mama anak ke-7 dari 8 bersaudara. Kalau kata ibu dari mama alias nenek gue, mama itu anaknya penurut banget. Gak pernah ngelawan, apalagi sampai ngebentak nenek atau kakek. Pokoknya tipe anak baik-baik yang kalau disuruh langsung iya tanpa protes. Nah, biar gak bingung, kita sebut aja ibu dari mama itu Eyangti dan ibu dari bapak itu Nek Yah. Nah, suatu hari setelah menikah, mama tiba-tiba sakit perut. Saat itu mama lagi di rumah Nek Yah. Sebelum sakit itu, Eyangti baru aja pulang abis nengokin mama di rumah Nek Yah. Jadi, pas mama mulai sakit, yang ngurus mama cuma bapak. Mama gak enak kalau harus nyuruh Eyangti balik lagi. Makin lama, sakit perut mama gak hilang-hilang. Tiba-tiba Nek Yah nawarin buat mijetin perut mama. Singkatnya, mama gak enakan dan ya aja buat diurut. Selang beberapa menit setelah diurut, mama ke WC dan katanya pas di WC ada yang keluar gumpalan darah gitu pas pipis. Mama yang panik langsung minta antar bapak ke dokter. Ternyata hasil pemeriksaan menunjukkan mama keguguran. Mama langsung syok dan diam sepanjang perjalanan pulang. Dia nginget dan kebayang pijitan Nek Yah tadi. Tekanannya kuat banget dan mama juga nangis sepanjang dipijit tadi. Dan ternyata mama baru tahu kalau dulu Nek Yah emang terkenal sebagai tukang pijet yang bisa menggugurkan kandungan yang cukup terkenal di kampung. Mama kaget luar biasa karena gak nyangka kalau sakit perut itu ternyata karena lagi hamil anak pertamanya. Mama cuma bisa pasrah aja. Mama harus pasrah kehilangan calon anak pertamanya. Bahkan sampai sekarang, mama gak tahu pasti kenapa Nek Yah ngelakuin itu. Yang mama inget, sejak awal menikah, Nek Yah pernah bilang, "Jangan hamil dulu." Alasannya karena gaji bapak masih kecil, gak cukup kalau dibagi lagi buat anak katanya. Dan usut punya usut, ternyata ada anaknya Nek Yah yang kelima belum dikaruniai anak. Jadi kayak siapapun gak boleh melangkahi dan lebih bahagia gitu deh. Dan memang dari awal Nek Yah gak begitu suka sama mama. Tapi bener-bener gak habis pikir kenapa bisa setega itu. Padahal kan turunannya sendiri. Hebatnya mama, dia gak pernah mau bikin bapak ribut sama ibunya sendiri. Semua sakit hati itu ditahan sendirian. Penderitaan mama juga gak sampai di situ. Bahkan hal kecil aja bisa jadi omelan dan serba salah di mata mertuanya itu. Misalnya nih, kalau lagi ngepel suka ditegur, "Ini lantai dipel terus, gak pernah tuh disikat, coba sekali-kali disikat." Akhirnya mamah nurut, lantai pun disikat. Pas disikat malah kena omel lagi. "Ini lantai kok disikat terus, yang ada papannya jadi keropos." FYI, di sini itu rumahnya lantainya papan kayu gitu. Seakan Nek Yah ini punya mata yang gak pernah puas buat menilai. Gak cuma itu aja, dari cara mamah masak, ngurus rumah, bahkan sekedar cara naruh sendal aja, selalu ada aja yang salah di mata Nek Yah. Ya ampun, gue yang denger ceritanya sesek banget. Mama emang kuat luar biasa. Meski sering diperlakukan gitu, mama tetap sabar. Setiap hari mama selalu berdoa, semoga Nek Yah dibukakan pintu hatinya. Mama itu tipe orang yang gak pernah berantem sama orang tua. Tapi Nek Yah sering ribut. Sampai Eyangti, ibunya sendiri, kaget lihat mama ngelawan ke mertuanya itu. Mama cuma bilang itu karena udah capek banget ngadepinnya. Singkat cerita, mama tetap menjalani hari-hari dengan kondisi seperti itu. Sampai akhirnya Nek Yah sakit. Sakitnya cukup parah sampai harus dioperasi 3 kali. Dan yang ngurus siapa coba? Mama sama bapak. Kalau kalian bertanya-tanya, kemana anak-anak yang lainnya? Itu cerita panjang. Yang jelas di saat Nek Yah sakit, mama tetap ngurusin beliau walaupun dipandang sebelah mata. Dan dibilang gak ngurus mertua sama saudara-saudara bapak. Makin lama kondisi Nek Yah makin parah. Sampai akhirnya dokter bilang waktunya udah gak lama lagi. Tapi Tuhan kasih pembuktian elegan. Di detik-detik terakhirnya, di depan orang-orang yang ngejudge mama, dengan tubuh lemah sambil tertatih, Nek Yah justru nyari mama dan minta maaf. Teman-teman dekat mama dan saudara-saudara yang jenguk pun ikut nangis. Karena mereka tahu banget gimana kehidupan mama selama sama Nek Yah. Nek Yah menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan dituntun syahadat oleh orang yang selama ini dia sakitin, yaitu mama.
Dan mama pun udah memaafkan apapun yang dilakuin sama mertuanya itu. Jadi dari semua yang mama ceritain ke gue ngerti satu hal. Kalau hidup itu gak selalu manis. Bahkan orang yang paling deket pun bisa jadi ujian terberat kita. Tapi mama ngajarin gue, sabar itu bukan tanda kita lemah. Justru itu bukti kekayaan hati kita buat memaafkan. Setelah cerita ini, mama bilang ke gue, kalau mama cerita ini bukan bermaksud bikin gue benci sama nenek, tapi biar gue belajar sabar apapun kondisinya. Karena seburuk apapun pengalaman yang mama lalui, beliau gak mau anak cucunya tumbuh dengan busuk hati dan rasa benci ke orang lain karena itu bakal ngerugiin diri sendiri. Sampai di sini akhir cerita gue. Semoga kalian selalu ambil hikmah di setiap apapun kejadian yang kalian alami ya. Sampai jumpa di video GPC selanjutnya. Bye-bye! Lo pasti pernah kan punya keinginan besar dan cita-cita tinggi, terus niat ke diri sendiri kayak gini. Besok gue harus belajar 12 jam. Tapi 5 menit kemudian, udah lagi rebahan sambil scrolling TikTok. Nonton konten orang masak Indomie yang dicocol pakai sambal rujak. Jah! Kenalin, gue Dona. Kali ini gue akan cerita tentang perjalanan gue ngelawan males dan ngejar kampus impian gue dari kelas 3 SMP. Usia gue sekarang 26 tahun. Dan kebetulan, lagi lanjutin sekolah S2 dengan jurusan yang gue pengen. Sebagai pembuka cerita, kalian harus tahu dulu kalau gue berasal dari keluarga yang biasa aja. Bapak gue cuma PNS, sementara ibu cuma guru honorer. Kebetulan, gue anak bungsu, dan gue punya satu abang namanya Mijan. Dari kecil, gue sama Bang Mijan punya kebiasaan setiap malam harus baca buku bareng sama bapak. Sementara, ibu masak buat makan malam. Biasanya sih, bapak suka ceritain dongeng atau cerita legenda masyarakat gitu. Jadilah gue punya kebiasaan baca buku sampai gede. Koleksi buku bapak gue lumayan banyak di rumah. Abang juga punya rak bukunya sendiri. Gue pun sama. Tapi biasanya sih, kita beda genre aja. Lambat laun, kebiasaan suka membaca ini ternyata ngebawa gue ke prestasi akademik yang lumayan oke di bangku sekolah. Ya, emang sih, nggak selalu peringkat 1. Tapi paling enggak, gue selalu masuk 5 besar teratas. Tapi bukannya seneng, gue malah ngerasa nggak puas. Gue nggak pernah puas sama hasil akademik gue. Apalagi setelah gue ngeliat abang berhasil masuk jurusan kedokteran pas kuliah. Gue yang waktu itu baru lulus SMP, jadi ngerasa makin jauh ketinggalan sama abang. Padahal ibu bapak gue nggak pernah nuntut minta akademik gue selalu jadi terbaik. Tapi pas SMA, gue makin sebel. Karena seangkatan gue isinya cuma 30 orang. Dan sekolahnya juga bukan tipe sekolah yang bagus-bagus amat. Bisa dibilang, ini tipe sekolah swasta yang middle class banget deh. Waktu SMA, gue sering dapat peringkat di ujian semester. Kadang peringkat 2 atau 3. Soalnya, kalau juara 1 mah, di hatimu. Ja! Uhui! Jijai! Tapi beneran, kadang gue juga ada di peringkat pertama. Pokoknya gue jadi orang yang lumayan sering ditanya gitu deh di angkatan. Padahal, gue sendiri gak ngerasa sepinter itu. Menjelang kenaikan kelas 3 SMA, gue mulai riset cari-cari kampus impian. Apa aja yang harus disiapin, persyaratan nilainya gimana caranya biar dapat beasiswa. Gue juga sekalian riset jurusan waktu itu. Kebetulan, jurusan yang gue pengen ini akuntansi sama hukum. Beuh, berat bener ya. Kayak ekspektasi orang tua. Gue udah yakin 2 jurusan itu pasti banyak peminatnya. Apalagi di kampus-kampus besar Indo. Akhirnya, sepanjang jeda waktu yang gue punya sebelum kelulusan, gue selalu serius belajar tuh. Di kelas, gue selalu nyatet. Pulang sampai rumah, gue belajar lagi dari buku yang lain. Bangun pagi lagi buat ngulang materi yang gue pelajarin semalam. Gitu terus gue selama 6 bulan terakhir. Sekalian gak lupa, diselingin sama ibadah juga. Tahajud, duha, puasa Senin Kamis, dan lain-lain. Pokoknya semuanya udah gue kerjain deh. Sampai abang gue heran, ngeliat gue kok kayak orang bener. Tumben amat lu Don, dari kemarin lagi rajin sholat gue liat-liat. Abis diputusin Andika. Siapa pula itu Andika anjir? Mana pernah gue pacaran? Diajak main aja gue ghosting mulu. Dengan alasan, mager lah, nggak ada duit lah, ngantuk lah, lapar lah. Gue sautin aja.
Juh, pala lu no mulai botak. Cosplay jadi bapak lu. Terus gue kabur ke dalam kamar. Di tengah fokus gue ngejar kampus impian, drama pertemanan di sekolah ada aja nih ternyata. Karena gue keseringan absen dari ajakan main teman-teman gue. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba gue di-kick dari grup WhatsApp bareng mereka. Gue sempet ngira mereka nggak sengaja. Tapi pas gue coba tanya di personal chat, katanya takut notif grup ganggu lo aja. Alasan tidak masuk akal macam apa itu? Tapi terserah mereka lah. Tuh gue juga nggak deket-deket amat ini. Singkat cerita, akhirnya hari pengumuman pun tiba dari sekolah tentang SNBT, atau kalau zaman dulu istilahnya jalur undangan. Dari sekolah gue cuma ada 1 orang yang lulus di jalur ini. Gue berharap banget kalau yang keluar itu nama gue. Tapi Tuhan berkata lain. Gue gagal. Nggak ada satupun univ yang nerima gue dari jalur SNBP. Oke, nggak apa-apa. Kita masih ada dan bisa coba jalur lain. Walaupun sebetulnya gue juga sedih sih. Tapi ya mau gimana lagi kan? Akhirnya gue coba apply jalur internasional. Sekalian di waktu yang sama, gue coba-coba sambil cari beasiswa ke luar negeri. Gue belajar lebih giat lagi buat ambil tes TOEFL dan IELTS. Itu setan di kamar gue juga udah bosen kayaknya lihat gue belajar mulu. Dari beberapa info yang gue dapet, setelah banyak nyari tahu soal beasiswa ke luar negeri, ternyata kebanyakan dari info itu isinya cuma scam. Sisanya bukan beasiswa full. Jadi biaya kuliah di sana cuma di cover setengahnya doang, atau cuma beberapa semester pertama. Sama secara rank juga ternyata masih lebih bagus univ di sini. Singkat cerita, akhirnya gue coba apply jalur internasional di beberapa univ Indo. Dan alhamdulillah banget tuh, ada yang nyangkut 1. Tapi ternyata kalau gue ambil yang ini, biaya yang harus dikeluarin tuh gede banget. Buat biaya gedung, UKT, dan lain-lain. Sementara bokap gue udah gak ada. Dan keuangan keluarga gue ini udah gak sejaya kayak dulu waktu bapak gue masih hidup. Akhirnya setelah gue istihoro buat mohon petunjuk, gue lepasin aja deh kesempatan buat ambil di kampus ini. Gue mutusin buat coba jalur SNBT. Seperti sebelumnya, lagi-lagi gue harus ambis. Banyak belajar, banyak doa, banyak sedekah, biar semua yang gue mau dikabulin. Gue korbanin waktu main dan waktu tidur gue. Bahkan gue sempet masuk rumah sakit karena kecapean. Mama udah khawatir banget sama gue. Sampai dia bilang, "Dek, kamu gak apa-apa loh kalau masuk kampus yang biasa aja. Mama juga gak pernah nuntut kamu buat masuk kampus besar dan keren. Kalau sebagai gantinya, harus ganti kesehatan kamu kayak gini." Gue, yang masih keras kepala ini, malah sebel denger mama ngomong kayak gitu. Karena gue ngerasa kayak semua usaha gue ini jadi sia-sia kalau gue gak ngelakuin semuanya dengan totalitas. Tapi gue paham kok, sebagai orang tua, mama cuma gak mau ngeliat gue sakit atau kesusahan. Karena pasti beliau juga khawatir banget sama gue. Akhirnya, gue cuma bisa bilang, "Maaf ya mah, kalau aku buat mama khawatir. Tapi tolong doain aja. Semoga aku bisa keterima di kampus yang aku mau ya. Habis itu kita berpelukan kayak Teletubbies." Cah! Singkat cerita, setelah gue kembali sehat, seminggu kemudian gue langsung ikut tes SNBT dengan ribuan peserta lainnya di waktu yang sama. Gila sih, bayangin aja, ini saingan gue ada beberapa ribu orang yang punya mimpi dan tujuan kampus yang sama kayak gue. Dengan kondisi deg-degan parah dan atmosfer yang udah pasti berat banget, gue menjalani ujian itu dengan berdoa di awal. Kerjakan dengan fokus, lalu pulang dan lupakan. Nggak ada tuh bahas-bahas ulang soal yang sempat keluar di ujian kemarin. Kita sekeluarga juga langsung pergi healing buat nurunin stres gue setelah banyak bertarung sebelum ujian ini. Tapi walaupun begitu, doa nggak pernah berhenti ya guys. Di tengah-tengah keseruan liburan, gue selalu nyempetin sholat sunnah dan ibadah-ibadah pendukung lainnya. Di tahap ini, gue udah bener-bener pasrah. Semua usaha udah gue lakuin, mulai dari belajar giat tanpa henti sampai ibadah ini itu. Gue juga udah siap kalau misalnya dari hasil ujian gue ternyata nggak lulus. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin belum rezeki gue. Mungkin gue akan gap year dulu setahun, kerja sambil nyiapin mental dan belajar ulang buat ambil tes-tes kuliah lainnya. Walau nggak tahu sih bisa atau enggaknya. Ya pokoknya gitu deh. Gue udah pasrah sepasrah-pasrahnya.
Sembari nunggu pengumuman, gue reach out ulang teman-teman gue yang dulu sempat gue tinggalin. Gue reach out ulang teman-teman gue yang dulu sempat gue tinggalin. Gue minta maaf ke mereka karena sering gak ada waktu mereka butuh gue. Dan ya, mereka alhamdulillahnya nerima permintaan maaf gue. Terus, ternyata tanpa gue ketahui, mereka juga bikin kelompok belajar bareng selama ini. Jadi, mereka juga belajar buat ngejar tes masuk univ. Singkat cerita, hari pengumuman kelulusan pun tiba. Dan guys, gue lulus dong! Akhirnya gue keterima di kampus favorit dengan jurusan yang gue mau. Seneng banget! Akhirnya semua usaha gue selama ini gak sia-sia. Gue seneng banget. Karena kalau di kampus yang sekarang ini, biaya masuknya gak terlalu besar. Dan keluarga gue masih sanggup buat nge-cover semuanya. Pun, misalnya nanti di tengah proses belajar ada lowongan beasiswa dibuka, pasti gue juga akan ikutan sih. Setelah pengumuman itu keluar, gue gak berhenti-berhentinya bilang terima kasih ke Tuhan dan ke Mama. Karena di antara semua usaha gue itu, pasti ada doa Mama yang nyelip di sana. Akhirnya, semua perjalanan ini ngasih hasil yang sepadan. Pesan gue buat temen-temen, jangan mudah menyerah dan selalu fokus sama goals kalian ya. Pelan-pelan aja majunya. Gak harus ngebut dan ngerasa ketinggalan. Kalau apa yang kita mau emang udah ditakdirkan buat kita, pasti akan balik ke kita kok. Buat teman-teman yang lagi ada di perjalanan yang sama, semoga segala usaha kalian sepadan ya. Dan semoga dilancarkan segala prosesnya. Amin. Udah sekian cerita dari gue. Sampai ketemu di cerita GPC lainnya ya. Bye. Pernah nggak sih kalian dapat cobaan yang menurut kalian tuh berat banget, tapi ternyata setelah melewati cobaan itu malah dikasih hikmah dan karunia sama Tuhan? Nah, cerita gue kali ini adalah tentang perjalanan hidup yang nggak pernah gue bayangkan sebelumnya. Kenalan dulu dong, gue Padil. Umur gue sekarang udah 29 tahun. Gue seorang desain grafis yang hari-hari kerjanya cuma pakai kolor, tapi gaji gue dolaran. Asik. Sebelum gue bisa sampai kayak sekarang, gue pernah punya pengalaman hidup di mana gue ngerasa momen itu adalah cobaan berat yang sampai sekarang pun gak bisa lupa sama momen itu. Jadi awal mula cerita, kita mulai sekitar 5 tahun yang lalu. Waktu itu gue masih kalau kata anak zaman sekarang mah young, dumb, and broke, alias pemuda bodoh dan miskin. Bahkan saat itu gue gak ada motor. Jadi kalau kemana-mana sering banget tuh gue nebeng temen. Untung temen gue banyak yang baik. Sehat-sehat orang baik. Suatu hari gue nemu teman baru nih, namanya Didit. Dia ini bisa dibilang keluarga terpandang gitu di kampungnya. Pernah waktu itu gue main ke rumah si Didit dan ketemulah sama bapaknya dia. Beliau ini emang kelihatannya berwibawa banget lah. Tipikal bapak-bapak bijak yang mau kehidupan keluarganya tuh tertata dengan baik. Setelah skip beberapa hari, gue kebetulan main lagi lah ke rumah si Didit. Di situ gue diajak ngobrol sama bapaknya si Didit. Dia bilang, gue tuh kelihatannya ramah dan bertanggung jawab. Anjay. Langsung besar kepala aja tuh gue. Kalian juga tuh, saat itu beliau cerita kalau si Didit ini anaknya emang rada bandel dan gampang terbawa arus. Karena takut anaknya salah arah, cuman main sama nongkrong mulu, beliau nyaranin supaya gue nemenin Didit buat buka usaha. Jenis usahanya bebas, terserah gue sama si Didit yang nentuin. Si bapaknya Didit ini tinggal ngasih modal. Wih, itu mata gue langsung berubah jadi dolar tuh. Gue pikir kapan lagi gue dapet kesempatan buat buka usaha ya kan? Nah, karena pada saat itu gue masih terlalu lugu dan punya ego tinggi, gue langsung resign dari kafe tempat gue kerja. Dan terima dah tuh tawaran bapaknya Didit. Sampailah dimana gue cairin tuh uang modal sama si Didit. Kita berdua langsung tuh persiapan buat buka kafe gitu. Ya walaupun tempatnya kecil tapi masih layak lah untuk dijadiin tempat usaha. Awal buka kafe yang datang tuh teman-teman gue sama temennya si Didit. Ya lumayan lah buat ngeramein dan mancing pelanggan datang. Gue udah bangga banget waktu itu. Sampai akhirnya gue mulai pede lagi nih mau pamer ke mantan gue. Kalau gue sekarang udah punya usaha sendiri, siapa tahu doi mau balikan sama gue. Beberapa minggu buka masih aman sentosa nih. Sampai datanglah seorang parasit. Kita sebut aja makhluk ini namanya Deden. Si Deden ini emang kelihatan banget tampang kriminalnya cuy. Kelihatan dekil, tatoan pula, mana gambar tatonya jelek lagi. Tapi walaupun gitu, si Deden ini salah satu anak skena kota gitulah. Jadi si Didit yang emang kebetulan ngebet gaul ini, ya dia mau aja temenan sama Deden.
Gue sih nggak ada masalah apa-apa kalau Didit mau temenan sama siapa aja. Yang jadi masalah nih, si Deden ini mulai sering banget main ke kafe dari pagi sampai sore. Dan pas gue tanya Didit, dia bilang kalau tagihan si Deden ini nanti Didit aja yang bayar. Pokoknya dispesialin banget lah si Deden ini. Usut punya usut, si Deden ini emang orangnya rese. Jadi sering ngakalin temen dia sendiri buat keuntungan dirinya. Nah, karena si Didit nih orangnya batu banget dibilanginnya, akhirnya gue berusaha buat bodo amat lah, selagi Deden gak ganggu kafe yang gue jaga. Nah, waktu itu juga kebetulan gue lagi deketin mantan gue lagi nih. Siapa tahu bisa balikan ya kan? Jujur Li, waktu itu gue cinta banget lah sama mantan gue ini. Wuhui. Skip beberapa waktu, tibalah hari ulang tahun mantan gue. Gue dengan inisiatif tinggi ngasih surprise gitulah ke doi. Ya, walaupun budget gue tipis, tapi demi doi, gue usahain banget lah buat ngasih kado yang layak buat dia. Gue beli dah tuh kue bentuk buah kesukaan dia, yaitu buah apel. Gue juga sekalian bawa bunga buat dia, walaupun semuanya barang murah sih. Tapi gue berharap usaha gue ini bisa bikin dia luluh, dan bisa bikin dia balik ke gue. Sore itu, gue ke rumah mantan gue nih, buat kasih surprise. Tapi responnya dia kayak nggak terlalu suka sama kedatangan gue gitu. Gue udah ngerasa sih sebenarnya, cuma ya stay cool aja. Tapi gue bisa ngerasain gelagat dia kayak nggak nyaman gitu sama keberadaan gue. Dan ya, karena suasananya agak canggung, jadi gue memutuskan buat pulang. Di situ gue pulang ke kafe. Baru sampai kafe, gue liat instastory dia. Dan dia lagi ngerayain ultah sama cowok lain dong. Mana dari fotonya, doi kelihatan seneng banget. Gak kayak pas sama gue. Bayangin aja, pas gue ngasih kado, gak ada tuh dia bikin instastory. Tapi giliran sama cowok lain, langsung aja dia share di IG. Gue cemburu, sedih. Wah, campur aduk banget dah rasanya. Dan dengan bodohnya, malamnya gue telepon dia, nanyain tuh cowok yang di instastory. Nah, dan bener aja, doi bilang kalau dia sama nih cowok emang udah mau serius banget nih hubungannya. Bahkan ada satu kata-kata doi yang gue inget sampai sekarang. Intinya doi bilang gini nih, coba kalau kamu punya kerjaan yang jelas, punya rumah sendiri, nanti pasti ada cewek yang mau sama kamu. Di situ gue langsung merasa ketampar. Emang sih, penghasilan dari kafe saat ini belum seberapa. Apalagi gue juga gak ada sampingan apa-apa. Gue sadar belum jadi apa-apa dan gue juga sadar kalau cewek itu pada dasarnya makhluk yang realistis. Mana mau sama cowok kayak gue yang kurang dari segala aspek. Udah mah tampang biasa aja, dompet tipis, hidup juga gini-gini aja. Ada. Malam itu juga, gue udah gak fokus pas di kafe. Akhirnya, gue izin aja sama Didit buat libur beberapa hari dulu, buat tenangin pikiran. Walaupun gue sebenarnya juga agak berat nih buat ninggalin kafe. Apalagi kafe ada si Deden kampret itu. Tapi demi kewarasan gue pulang deh beberapa hari. Walaupun lumayan khawatir juga sebenarnya kalau kafe tanpa gue. Setelah beberapa hari gue healing di rumah, gue sadar nih kalau gue gak bisa terpuruk terus dalam kesedihan dan pesimis sama hidup kayak gini. Selain gue jadi miskin karena gak dapet duit dari libur kerja, gue juga gak mau lah berlarut-larut dalam kesedihan. Berangkatlah gue ke kafe. Pas sampai kafe, ada sesuatu yang gak beres. Gue liat-liat nih kafe kok udah tutup aja, padahal matahari masih tinggi di atas. Ternyata kekhawatiran gue beneran terjadi. Kafe udah dalam keadaan kotor dan berantakan. Gue cari si Didit, ternyata dia lagi tepar di kursi kafe. Ada Deden juga yang lagi turun di meja kafe. Bahkan ada beberapa teman-temannya si Deden yang juga tidur di situ. Gue juga lihat nih ada beberapa botol minuman keras yang berceceran di lantai. Gue makin khawatir aja dong. Akhirnya gue sekalian lah cek ke kasir buat ngeliat uang kafe yang waktu itu gue tinggalin masih ada atau enggak. Dan bener aja dong, uang di kasir itu udah gak ada sama sekali. Dan yang lebih parah lagi, bahkan stok makanan di kafe juga udah habis. Ya gue kesel dong, marah lah gue ke si Didit. Walaupun kafe ini yang model bapaknya dia, tapi tetap aja ini tuh tanggung jawab gue juga. Dit, lu gimana sih? Ini duitnya pada kemana? Terus stok makanan juga pada habis. Kita mau jualan apa nanti? Kata gue sembari bangunin si Didit. Didit yang setengah sadar cuma jawab dengan santai. Ya nanti gampang lah itu. Minta modal lagi aja ke bokap gue. Si kocak. Gara-gara si Didit ngomong gitu, akhirnya gue sama dia jadi debat panjang. Sampai si Deden sama teman-temannya ikut kebangun juga. Si Deden ini juga tiba-tiba ikut campur perdebatan gue sama Didit. Dan bilang kalau dia mau gantiin gue buat ngelola kafe bareng si Didit. Kok tiba-tiba jadi gini sih? Udah gitu, si Didit malah lebih bela Deden daripada gue. Gak lama dari kejadian itu, akhirnya gue langsung pergi aja ke rumah Didit.
dan nemuin bapaknya. Setelah negosiasi agak panjang, gue memutuskan pamit dan putus kerjasama bareng si Didit. Tentu bapak Didit merasa keberatan waktu itu gue pamitan. Tapi tekad gue udah bulat. Di hari itu juga, dengan perasaan kecewa plus galau karena mantan gue lebih milih cowok lain, akhirnya gue memutuskan buat keluar kota untuk mengejar passion sebagai desain grafis. Setelah setahun lebih gue belajar dan berjuang, usaha gue menjadi desain grafis membuahkan hasil. Gue udah stop kontak sama si Didit dan juga mantan gue. Dengar-dengar sih, si Didit dan Deden ini masuk penjara karena ketangkap jadi pengedar obat. Terus mantan gue juga udah nikah sama cowok pilihannya. Gue juga dong, sekarang alhamdulillah udah bahagia nikah sama wanita cantik dan sesuai sama selera gue. Dengan biaya nikah hasil dari jeripaya kerja gue, tanpa bantuan orang tua sama sekali. Gue udah punya anak lucu, cantik, dan juga mirip sama ibunya. Ternyata pengalaman buruk pada akhirnya bisa mendatangkan pelajaran yang berharga buat kita. Mungkin itu cara Tuhan buat bantu kita bangkit dan ngubah nasib kita. Sekarang gak ada hari tanpa bersyukur di hidup gue. Buat teman-teman semua yang sekarang lagi mendalami fase berat dalam hidup, tetap semangat dan jadikan motivasi untuk pembuktian bahwa kalian bisa juga kok sukses dan bahagia. Segitu aja mungkin cerita dari gue. Sampai ketemu di sharing pengalaman lainnya. Bye!